Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Hibatul Wafiroh dalam Pekan Ilmiah Program OSIS MAN 3 Kebumen. Baik, kali ini kita sudah bersama dengan salah seorang narasumber, yaitu Bapak Moh Arif Budianto SAG MPD. Selamat sore Pak. Selamat sore. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, sehat, semangat. Alhamdulillah. Baik pemirsa, sebelum masuk ke materi, akan saya bacakan terlebih dahulu biodata narasumber kita pada sore hari ini. Nama, Moh Arif Budianto SAG MPD. Alamat, Jibor Bumen RT 2 RW 3 Kutawinangun. Jabatan kedinasan, Guru dan Wakasarpras. Pendidikan formal, SDN Manguranman, MTSN Triwano Kutawinangun atau MTSN 3 Kebumen, MAN Purworejo, S1 IAIN Wali Songo Semarang, S2 IAINO Kebumen. Moto, sebaik-baik manusia memberi manfaat terhadap orang lain. Baik, demikian tadi biodata narasumber kita pada sore hari ini. Kita langsung masuk materi ya Pak? Oke, silahkan. Baik Pak, berdasarkan biodata yang saya baca tadi, Bapak merupakan salah seorang alumni dari MAN. Betul. Kenapa sih Pak, dulu Bapak lebih memilih bersekolah di MAN daripada bersekolah di sekolah umum seperti SMA atau mungkin SMK? Ya, terima kasih Mbak Hibatul. Perlu kami sampaikan pada seluruh pemirsa, saya di MAN 3 Kebumen sudah dibacakan kurikulum vitae, salah satu guru dan ada tambahan yaitu Wakasarana Prasarana. Sesuai yang disampaikan tadi, dulu saya adalah sekolah di Madrasah Aliyah Negeri Purworejo. Karena kalau kita runtut ke belakang, saya di lingkungan tempat tinggalnya dulu di desa. Saya mau mencari sekolah MI itu jauh. Saya sekolah di SD Negeri Maundahan seperti yang dibacakan tadi. Saya melanjutkan di MTS Negeri. Kenapa saya di MTS? Pada waktu itu memang saya tertarik untuk belajar agama. Karena pemikiran saya di MTS itu pelajaran agama lebih banyak daripada di sekolah umum seperti SMP. Akhirnya saya melanjutkan tidak di SMK, SMA yang sesuai dengan MTS, saya melanjutkan di Madrasah Aliyah Negeri Purworejo. Kenapa tidak di MAN Kutawinangun? Karena pada saat itu saya punya komit belajar di MAN Purworejo juga di pondok pesantren. Di pondok pesantren yang saat itu saya tinggal di sebelah dekat dengan pondok pesantren yang bisa mengikuti kegiatan pondok pesantren. Jadi ikut ngaji, bakdo maghrib, bakdo subuh, itu saya mengikuti kegiatan di pondok pesantren. Itulah yang menjadi pilihan saya untuk masuk di sekolah Madrasah Aliyah Negeri. Untuk itu kami juga atau saya untuk berpesan kepada anak-anakku khususnya yang di MAN 3 Kebumen, tetap semangat belajar di Madrasah Aliyah Negeri, karena lulusan Madrasah Aliyah Negeri itu tidak jauh berbeda dengan sekolah umum. Artinya bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Kita sudah terbukti, termasuk saya adalah alumni MAN, dan bisa bekerja di tempat yang kita inginkan. Misalnya di Astra Motor, kakak-kakak kelas kamu yang sekarang sudah lulus juga sudah melaksanakan ketika ada satu lowongan dia melamar suatu pekerjaan dan diterima di sana. Maka tetap semangat belajar agama di Madrasah Aliyah Negeri Kutawinangun, karena lulusannya itu plus sama, tapi ada pelajaran pendidikan agama Islam itu muatannya adalah lebih dari sekolah umum. Kalau kita 10 jam, kalau di sekolah umum itu hanya 2 jam. Maka beruntunglah sekolah yang di Madrasah Aliyah, karena banyak jelmaan Madrasah Aliyah seperti SMA Islam Terpadu, itu sebetulnya jelmaan dari Madrasah Aliyah. Saya kira itu Mbak. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Berarti dulu itu Bapak masuk ke MAN berdasarkan keinginan sendiri ya Pak? Keinginan sendiri, ya, karena itu tadi yang saya sampaikan urutannya. Karena saya sudah merasakan di Madrasah MTS-nya cocok, saya melanjutkan yang seimbang sejalan, yaitu di Madrasah Aliyah. Ya, dan juga untuk lulusan MAN itu sebenarnya tidak berbeda dengan sekolah-sekolah umum betul, yang Mbak lainnya. Habibah. Seperti Mbak Habibah ini punya ya bakat
ini nanti mudah-mudahan ketika lulus di Madrasah Aliyah bisa melanjutkan menjadi penyiar televisi. Nah ini sangat bagus, Mbak. Nanti bisa menjadi penyiar televisi di Kabupaten Kebumen, kan ada Ratih TV. Nah nanti kami doakan Mbak Abi Batul nanti bisa melamar di sana, bisa menjadi salah satu penyiar di televisi. Amin. Nggih. Terima kasih Pak. Nggih. Baik. Kemudian nih Pak, berdasarkan informasi yang saya peroleh nih Pak, Ya. Bapak merupakan salah seorang yang aktif di berbagai organisasi. Oh iya, betul. Bahkan sampai sekarang. Ya. Benar Pak? Betul. Saya dulu organisasi sejak di Aliyah. Saya seperti Mbak Abi Batul menjadi pengurus OSIS inti. Saya menjadi bendahara. Nah, ketika di pengurus OSIS berbagai macam kegiatan, pramuka saya ikut Dewan Kerja, maka ketika saya keluar dari sekolah itu menambah untuk ketika kita bermasyarakat. Jadi kalau dulu waktu kuliah itu diarani kuliah kasur. Nah maka saya tidak termasuk yang kuliah, pulang, tidur, berangkat, tidur. Saya itu berbagai macam kegiatan di perguruan tinggi. Ada kegiatan organisasi, di antaranya, nah ini yang berbeda dengan yang lain. Saya mengikuti kegiatan organisasi olahraga. Maka olahraga itu cabang bola voli. Nah termasuk awal saya masuk di MAN 3 itu menjadi guru olahraga karena Bapak Kepala Madrasah melihat saya punya bakat di bidang olahraga. Nah saya disuruh mengampu olahraga. Berbagai macam kegiatan sampai sekarang organisasinya ikuti. Baru-baru ini di Desa Kutawinangun saya terpilih menjadi Ketua Tanfidiyah Ranting NU Desa Kutawinangun. Jadi sampai sekarang. Maka berbagai macam kegiatan khususnya organisasi itu sangat banyak manfaatnya karena akan berbeda anak ketika di organisasi dengan yang tidak berorganisasi, apalagi nanti ketika di masyarakat atau di dunia kerja. Banyak alumni MAN 3 yang ketika lulus menyampaikan ke saya, Pak terima kasih, saya dulu mengikuti kegiatan pramuka, setelah saya bekerja luar biasa manfaatnya ketika bekerja di tempat suatu yang kita geluti di tempat kerja saya. Ternyata luar biasa. Jadi tidak hanya sekolah, pulang, tidur, berangkat, tidur, tapi berbagai macam kegiatan. Tentunya utamanya tujuannya itu adalah belajar. Jangan sampai mengesampingkan belajar yang utama. Karena tujuan pertama di sini ke madrasah adalah belajar. Ketika kita mengikuti organisasi, ya belajar kita utamakan. Jangan sampai ketika pramuka izin tidak mengikuti pembelajaran. Nah, ini yang dikhawatirkan, maka berpandai-pandailah untuk membagi waktu mana yang wajib untuk kita ikuti, mana yang berorganisasi. Maka di dalam organisasi inilah kita bisa memanage waktu untuk melaksanakan kegiatan aktivitas dalam kegiatan sehari-hari. Nah, kalau untuk yang awal masuk organisasi itu, apa cuma ikut-ikutan teman atau mungkin keinginan sendiri, Pak? Iya. Awalnya saya melihat, jadi terinspirasi dari kakak kelas. Ketika kakak kelas awal masuk, di depan kelas itu ngomongnya pinter. Iya, berawal dari situ, saya besok ingin yang seperti dia. Jadi ketika dulu namanya ospek kalau di perguruan tinggi. Kalau saat ini di sini maksama. Biasanya kan OSIS ikut mengampu. Nah, ketika melihat kakak kelasnya itu berbicara di depan kelas, kok seperti itu, saya besok ingin yang seperti itu. Jadi terinspirasi dengan kakak-kakak kelasnya ketika kakak kelasnya itu bisa berbicara di depan kelas untuk membantu Bapak Ibu guru dalam kegiatan awal masuk di tahun ajaran. Itu Mbak. Lalu untuk yang berbidang olahraga itu bagaimana awalnya? Oke. Saya memang sejak SD. Saya SD itu juara tenis meja di tingkat kecamatan. Itu cabang tenis meja. Di tingkat MTS saya masih tenis meja. Nah, baru di Madrasah Aliyah saya suka voli. Sering mengikuti klub-klub baik itu di sekolah, di madrasah maupun di luar madrasah dengan kampung. Jadi waktu itu karena saya senang berorganisasi, di mana ada voli saya datangi. Mas, saya mau ikut latihan voli. Akhirnya diperbolehkanlah. Dari situlah saya pengalaman voli sampai ke perguruan tinggi. Di perguruan tinggi satu-satunya fakultas dalam kegiatan porseni. Saya dulu fakultas syariah juga masuk di guru itu mispet. Karena harus akta 4. Saya juara angkatan waktu itu. Jadi di bidang olahraga cabang bola voli pada saat itu menjadi juara. Gitu Pak. Iya. Pokoknya seneng dulu awalnya itu kemana-mana ikut voli dengan teman-teman sana kemari, hanya kegiatan voli. Kalau sudah capek karena dengan olahraga itu kan tinggal istirahat. Jadi untuk
melakukan perbuatan yang mungkin kurang manfaat ya mestinya bisa terminimalkan. Jadi kalau misalnya kita habis olahraga capek, ya sambil pulang istirahatnya sudah seperti itu. Maka itu lebih manfaatnya. Maka menghimbau kepada khususnya siswa-siswi Mandika Kebumen, berbuatlah kegiatan-kegiatan yang positif seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya di bidang olahraga sepak bola silakan. Baru-baru ini siapa yang tidak suka dan senang punya anak seperti pemain ganda putri juara 1 di Olimpiade Tokyo, itu berapa bonus yang didapatkan dengan hanya menggunakan raket dan kok. 5 miliar mbak, 5 miliar dapatkan dari Olimpiade juara 1 ganda putri. Maka siswa-siswi mungkin nanti ada Olimpiade yang akan datang mewakili dari lulusan Mantiga. Wah ini luar biasa nanti di tingkat dunia di Olimpiade yang akhirnya salah satunya ada alumni Mantiga Kebumen. Insya Allah ya Pak. Ya, amin. Yes. Baik, kemudian untuk yang ada di madrasah, Bapak di sini menjadi seorang guru mapel SKI. Betul. Dan wakil sarana prasarana. Iya. Nah, untuk yang wakil sarana prasarana itu sebenarnya ada bidang apa saja sih Pak? Iya. Kemudian tugasnya itu apa saja? Iya. Jadi untuk Wakamet, disingkat itu Wakamet, wakil kepala madrasah di Mantiga Kebumen sejak tahun 2009 saya sudah ditunjuk untuk tambahan. Yang pertama dulu wakakesiswaan tahun 2009. Lama saya menjadi wakakesiswaan, berbuat bagaimana siswa inputnya Mantiga Kebumen itu bisa stabil. Kalau 900 ya 900 terus. Nah, untuk saat ini memang kompetitor kita ada SMA, ada SMK memprihatinkan yang perlu kerja keras untuk bisa mendapatkan siswa yang kita harapkan. Yang kedua terus Wakahumas. Saya juga pernah melaksanakan tambahan dari kepala madrasah menjadi Wakahumas. Wakahumas bagaimana menjalin lintas sektoral, baik itu di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, yang tentunya itu adalah semua membantu kepala madrasah. Dan saat ini karena di Mantiga Kebumen dengan cara pilihan voting, saya terpilih menjadi Waka Sarana Prasarana. Seperti Mbak Habibatul, kita lihatlah Waka Sarana Prasarana yang membantu Bapak Kepala Madrasah bagaimana menciptakan sarana prasarana yang ada di Mantiga Kebumen untuk memberikan pelayanan pembelajaran yang ada di peserta didik. Di antaranya saat ini memang membutuhkan prokes, protokol kesehatan seperti yang kita lihat di Mantiga Kebumen, dari pintu gerbang sampai masuk prokes dari satpam, ada tembak suhu, masuk cuci tangan menggunakan air yang mengalir dengan menggunakan sabun, itu kami sudah siapkan. Manakala nanti ada kegiatan tatap muka di ruangan kelas, itu juga sudah dilengkapi dengan LCD untuk pembelajaran bagaimana tatap muka di kelas. Pokoknya bagaimana menciptakan pelayanan terhadap stakeholder yang ada di Mantiga Kebumen itu bisa terpuaskan. Ya paling tidak ketika fasilitas itu tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang ada di lingkungan kita akan menjadi pilihan kepada anak-anak alumni lulusan SMP dan MTS. Maka fasilitas yang ada di Mantiga Kebumen seperti Mbak Betul karena sudah kelas 12 bisa dirasakan. Meskipun sekarang dalam suasana pandemik COVID-19. Baru-baru ini terakhir seperti yang kita lihat di belakang ada bangunan kantin. Yang kantin itu sudah luar biasa. Kemarin sudah kita laksanakan lelang dengan sistem ke depan nanti pelayanannya adalah pelayanan syariah. Jadi nanti ketika beli, anak-anak sudah bayar, makanannya dibawa itu sudah terbayarkan. Jadi makannya anak itu sudah dibayar. Jadi dilatih nanti pelayanannya adalah pelayanan syariah dan bentuk fasilitas-fasilitas yang lain. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak. Kalau untuk yang seperti kondisi sekarang ini kita kan daring Pak. Fasilitas apa sih Pak yang diberikan untuk siswa yang sedang daring? Ya, pembelajaran jarak jauh PJJ daring. 1 tahun lebih kita tentunya berdoa mudah-mudahan nanti karena semua bisa merasakan, orang tua, wali murid, peserta didik, bapak ibu guru tidak menginginkan daring. Karena memang ini karena suasana pandemik,
maka kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau daring. Fasilitas apa yang sudah diberikan kepada anak? Yang pertama, anak-anak mendapatkan fasilitas paket kuota. Paket kuota yang membantu, hanya sifatnya membantu karena keterbatasan anggaran yang ada di madrasah. Maka kemarin pada saat tahun pembelajaran atau tahun pelajaran 2021 yang sudah proses kegiatan PJJ, ada bantuan dari madrasah yaitu paket kuota untuk proses pembelajaran daring. Yang kedua, awal adanya COVID itu membantu protokol kesehatan. Anak-anak dibelikan 3 masker. Itu yang ada tulisannya dan biodata atau logo Mantiga Kebumen ya, Mbak Abdul juga menerimanya. Termasuk visel pacak itu yang diterimakan pada seluruh siswa. Paling karena ini pandemik ya, sifat membantunya bagaimana bisa prokes, meskipun peserta didik mungkin ada yang tidak cocok memakainya masker karena model masker sekarang ternyata yang praktis protokol kesehatan dengan masker kesehatan, apalagi sekarang pemerintah itu supaya memakainya double. Ini saya makainya juga yang seperti ini, jadi double. Maka anak-anak sekarang sudah beli yang sederhana dengan masker kesehatan. Tapi dari madrasah awal sudah memberikan baik itu masker, visel maupun kuota atau paketan untuk pembelajaran. Saya kira itu. Di samping itu juga nanti kalau siswa prestasi tetap ada program dari madrasah mendapatkan beasiswa, meskipun pandemik tetap mendapatkan beasiswa. Sangat membantu sekali ya, Pak. Iya, sangat membantu untuk suasana, lebih-lebih ini adalah pandemik yang sudah berlangsung 1 tahun lebih. Ya, kita mudah-mudahan berdoa seperti yang saya sampaikan tadi, segera bisa masuk dan tatap muka. Amin, amin, amin. Nah, untuk yang berkaitan dengan tatap muka, Mantiga Kebumen ini sudah memiliki rencana untuk tatap muka apabila telah diizinkan. Nah, sebagai wakil sarana prasarana, apa saja sih Pak sarana yang telah dipersiapkan atau fasilitas untuk menunjang kegiatan tersebut? Terima kasih Mbak Abdul. Jadi tadi di awal juga sudah saya sampaikan, untuk sarana prasarana fasilitas ketika nanti diperbolehkan untuk tatap muka atau dengan sistem SIP klasik, nanti misalnya kelas 10 masuk, gantian dengan kelas 11, gantian dengan 12 dibuat aturan oleh kurikulum. Nanti kami siapkan yang sudah tersedia saat ini. Satu diantaranya adalah cuci tangan dengan menggunakan sabun, cuci tangan dengan air yang mengalir seperti Mbak Abdul lihat. Ada wastafel yang sudah kita pasang, ada ember yang diisi dengan air yang bisa mengalir. Yang kedua tentunya di ruang kelas. Di ruang kelas itu nanti juga tersedia tempat duduk yang menggunakan jarak, artinya mejanya itu physical distancing. Jadi tidak sama ketika belum ada pandemi. Nah, nanti di kelas juga sudah disiapkan tempat duduk yang physical distancing. Yang ketiga, supaya tidak terjadi kerumunan, maka Mantiga belum membuka kantin meskipun kantinnya baru. Jadi anak-anak nanti tidak ada istirahat, dimungkinkan langsung bisa meninggalkan madrasah dan pulang sampai ke rumah. Jadi model pembelajarannya tidak mengurangi kerumunan itu, supaya nanti anak-anak tidak di madrasah lama, maka model SIP itu tadi akan segera kembali ke rumah. Seperti itu, fasilitasnya pokoknya prokes sudah tersedia Mantiga Kebumen. Baik, selanjutnya Pak, masuk pada materi yang Bapak ampu, yakni sejarah kebudayaan Islam. Nah, tujuan dari pembelajaran SKI untuk siswa itu apa sih Pak? Dan perbedaannya dengan sejarah-sejarah yang lain seperti sejarah Indonesia atau mungkin yang biar tidak penasaran yang melihat di konten itu, saya buka ini. Physical distancing. Begini, terkait apa yang disampaikan, saya mengampu sejarah kebudayaan Islam. Perlu diketahui Mbak, saya dulu termasuk guru yang mengajar tidak hanya satu bidang,
Di tahun 2000 saya mengajar pendidikan jasmani dan olahraga, penjaskes, pendidikan jasmani dan kesehatan, mengajar olahraga dulu di awal Mantiga Kebumen, karena gurunya belum ada, ditugasi saya mengajar olahraga. Yang kedua, saya pernah mengajar al-lughatul arabiyah. Apa itu Mbak Akibatul? Bahasa Arab. Iya, saya pernah mengajar bahasa Arab. Sebelum ada Bu Astuti, Pak Musopihan, saya pernah mengajar bahasa Arab dengan almarhum Pak Salim. Lama itu 1 tahun, hampir 2 tahun saya mengajar bahasa Arab. Nah, ketika di tahun 2009, ini cerita dulu ya Pak ya. Ketika tahun 2009 ada kegiatan sertifikasi, maka dari madrasah disuruh Pak Arif, ada sertifikasi guru profesional, panjenengan mau milih apa? Kalau penjaskes tidak sesuai Pak, kalau bahasa Arab juga tidak sesuai. Bagaimana kalau SKI, karena saya lulusan dari IAIN. Akhirnya oleh pihak madrasah, oh ya, nggak apa-apa. Akhirnya saya mengikuti sertifikasi profesional guru mata pelajaran SKI. SKI itu bukan senam kesegaran Indonesia, tapi sejarah kebudayaan Islam. Nah, disitulah akhirnya saya di tahun 2009 mengajar sejarah kebudayaan Islam sampai sekarang. Nah, tadi pertanyaannya, apa hal yang bisa membedakan antara SKI dengan sejarah-sejarah yang lain? Kita di dalam kurikulum, Pak, pendidikan, baik itu Menteri Pendidikan maupun Kementerian Agama, itu baik MI, SD, MTS, SMP, SMA, MAN, sampai bahkan perguruan tinggi, itu masuk dalam kurikulum sejarah. Maka begitu pentingnya sejarah. Di antara penting tersebut, masyarakat, tentunya kita sebagai siswa-siswi Mantiga Kebumen khususnya, bisa memahami berbagai macam hal, khususnya bidang sejarah. Kalau dalam spesifik SKI, kita akan belajar sejarah tentang bagaimana pemahaman Islam. Berbeda Mbak, ketika kita sebagai pelaku sejarah dan kita belajar sejarah. Kalau panjenengan ditanya siapa Presiden RI tahun 2021, jenengan tanpa membaca langsung bisa menjawab siapa Mbak? Bapak Joko Widodo. Bapak Joko Widodo. Tapi besok anak panjenengan ketika ditanya pada tahun suasana pandemik 2021 siapa presidennya, itu harus membaca buku, karena dia tidak menjadi pelaku sejarah. Nah, maka sejarah itu kata orang dulu jas merah. Jangan lupakan sejarah. Begitu pentingnya kita belajar sejarah, dan itu masuk dalam kurikulum baik di sekolah tingkat paling dasar maupun sampai ke perguruan tinggi. Maka karena saking pentingnya itu, kita bisa membangun sebagai manusia yang lebih baik dengan belajar sejarah tersebut. Karena tadi semboyan hidup saya saja, khairunas anfa'uhum linas, sebaik-baiknya manusia adalah bisa memberikan manfaat terhadap orang lain. Dari sejarah inilah kita juga akan bisa, ketika kita membaca misalnya sejarah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita di dalam belajar SKI kan ada biodata biografi Rasulullah. Dari situlah kita bisa mengambil ibroh, pelajaran di kehidupan yang sekarang yang sesuai dalam kehidupan Rasulullah dulu. Kita ambil kebaikan-kebaikannya untuk diterapkan dalam kehidupan sekarang. Mbak Abibatul tahu bagaimana kehidupan para pejuang, ini kalau secara nasional, bagaimana dulu para pejuang Indonesia untuk merebut negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita tidak merasakan seperti sekarang ini bulan Agustus, seperti yang kita lihat di media, orang sepuh naik sepeda suruh masang bendera saja tidak mau, padahal dulu bagaimana para pejuang untuk merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Maka sejarah sangat penting. Untuk itu, baiklah, dalam pelajaran sejarah itu tentunya akan mengubah pola pikir siswa itu ke pelajaran-pelajaran yang bisa diambil ibroh dari orang-orang yang terdahulu. Kalau kita belajar agama Islam, ya ruang singkupnya adalah spesifik pada agama Islam, seperti kehidupan Rasulullah sampai pada kehidupan sekarang. Ketika kemarin saya tugasi pelajaran di SKI kelas 12 Mbak Abibatul, tulislah riwayat sejarah masjid di mana kamu tinggal.
sebelum Anda mengetahui masjid secara dunia, ada masjid Istiqlal, ada masjid-masjid Nabawi. Sebelum tahu, tapi harus mengetahui tahu masjid yang ada di desa. Ketika saya tatap muka di kakak angkatan dulu, apa nama masjid kamu di rumahmu? Hampir siswa itu menjawab tidak tahu nama masjid. Nama masjidnya Mbak Habib Batul. Desanya mana Mbak Habib Batul? Babacari. Tempat masjid tinggal yang paling dekat, nama masjidnya apa? Masjid Tegal Sari. Nama masjid itu kan desa. Ada masjid At-Taqwa, ada masjid An-Nur, ada masjid Mutakin, ada masjid Al-Gufron. Tempat Mbak Habib Batul itu kan nama desanya. Nama masjidnya mestinya ada. Nah ini kadang yang di tempatnya Mbak Habib Batul seperti ini contoh tidak tahu, tapi kalau kita tanya di Jakarta masjid yang sangat fenomenal sangat ini kita tahu di Indonesia yang paling luas itu adalah masjid Istiqlal. Ini nasional tahu, tapi di desanya nama masjidnya tidak tahu. Ini PR untuk Mbak Habib Batul ini nanti. Nah itu bagian dari sejarah. Maka kita bisa membantu memahami identitas. Kita belajar sejarah itu bisa membantu memahami identitas. Mulai identitas keagamaan atau keorganisasian yang akhirnya membentuk identitas yang dapat kita lihat pada saat ini. Jadi belajar sejarah ya kita bisa akhirnya membantu memahami identitas. Di samping itu juga membantu memahami masalah saat ini. Jadi saat ini dengan saat yang lampau itu sangat berbeda. Saya kecil pada saat ngaji, ini saya mau cerita dulu, itu menggunakan sarung, menggunakan peci, menggunakan baju. Saat ini ketika saya melihat cukup prihatin anak-anak santri di tempat saya kalau ngaji itu sarungnya dikalungaken pakai kaos, tidak menggunakan peci. Nah ini pembentukan karakter yang dulu dengan sekarang sangat jauh. Kalau dulu saya dipesani oleh orang tua pakai sarung, pakai baju, pakai peci, tapi saat ini kita lihat prihatin sekali anak ngaji yang ada itu sarungnya dikalungan gulune menggunakan kaos. Nanti sampai musola anak-anak yang seusia SMP kelas 10, MTS kelas 10, MTS kelas 7, maaf kelas 7 itu disuruh adzan belum punya persiapan mental. Maka kita akhirnya yang adzan sudah pada sepuh. Lah kita mohon kepada siswa-siswi Mantika Kebumen berikan tauladan ketika di musola di masjid tempat panjenengan tinggal, kumandanglah adzan, suarakan adzan dan suaramu yang bagus untuk mengundang para jamaah. Itulah yang akhirnya bisa memahami masalah saat ini. Menjadi warga negara yang terinformasi. Ini bisa memberikan manfaat ketika kita belajar sejarah itu, memberikan masyarakat yang terinformasi. Maksudnya adalah dengan kemudahan akses yang bisa didapatkan saat ini. Dulu saya kecil dengan sekarang sangat berbeda perkembangan media. Sekarang sudah kita belajar bersama. Kalau dulu sekolah di tahun 2000 sampai 2005-2007 anak tidak boleh membawa HP Mbak, dilarang karena nanti akan mengganggu belajar. Saat ini karena pandemik hikmahnya malah justru anak-anak untuk bisa memakai HP, dan bahkan satu keluarga ada anak yang belajar 3-4 dibelikan 3-4 HP karena memang itu salah satu fasilitas untuk belajar. Lah disinilah yang menjadi tentunya membangun sebuah terinformasi yang akhirnya memang antara dulu dengan sekarang itu sangat jauh berbeda, apalagi terkait dengan perkembangan teknologi itu luar biasa. Jadi dalam belajar sejarah itu tidak lepas kalau kita tidak mengingatkan masa lampau. Saya yakin madrasah aliyah kita ini Mantika Kebumen ini bagian dari sejarah. Dulu namanya PGAN, berubah menjadi MAN. Dulu gedungnya hanya depan, sekarang sudah luas seperti yang kita rasakan semua, dan dilengkapi dengan asrama. Ini luar biasa. Al-Ma'unah asrama kita sudah salah satu membentuk bagaimana putra-putri kita, siswa-siswi Mantika Kebumen bisa di samping belajar juga ada yang di asrama, karena ini salah satu fasilitas dari sarana prasarana tadi. Maka terinformasi, membangun
masyarakat yang lebih baik. Lebih-lebih kalau pelajaran sejarah nasional umum, nasionalismenya itu akan tumbuh. Coba kalau tidak ada pelajaran sejarah nasional umum. Tapi kalau SKI, sejarah kebudayaan Islam, maka keagamaannya akan tumbuh. Ketika kita cerita masa lampau Nabi Muhammad, ketika kita cerita zaman bagaimana Abbasiyah, itu akan tumbuh pada diri peserta didik atau siswa, yang akhirnya kalau nasional kan ya NKRI itu akan tumbuh. Jadi jangan sampai nanti kita tidak tahu dari sejarah, karena kita adalah lahir itu sudah bagian dari sejarah. Seperti itu, Mbak. Jadi sangat penting untuk kita belajar sejarah. Nah, lalu berdasarkan pemahaman saya nih Pak, jika di sekolah itu belajar sejarah itu siswa mendengarkan, guru menjelaskan atau bercerita. Nah, namun tidak seperti dengan situasi sekarang ini yang daring. Nah, bagaimana sih Pak Bapak selaku guru sejarah menyampaikan materinya kepada para siswa? Ya, begini Mbak, dalam proses pembelajaran seorang guru itu ada namanya RPP. Seluruh Bapak Ibu guru Mantiga itu sebelum mengajar harus memiliki dan membuat RPP. Nah, RPP di sana sudah tertulis metode dan media. Jadi metodenya itu apa, medianya apa. Metodenya ketika kita tatap muka itu menggunakan metode diskusi. Sering kan Ibu Bapak, apalagi pelajaran sejarah. Mungkin kalau matematika, fisika itu jarang diskusi. Tapi kalau sejarah kebudayaan Islam itu adalah ada diskusi metodenya. Yang kedua, metode ceramah. Yang ketiga, metode demonstrasi. Di dalam ujian praktek kelas 12 itu anak-anak saya suruh untuk membuat video. Itu bagian dari demonstrasi, menceritakan, pilih salah satu dari misalnya sejarah masuknya Islam di Indonesia, biografi Nabi Muhammad, tentang kerajaan Abbasiyah dan lain sebagainya. Itu untuk mendemonstrasikan, kan ini pandemik, maka dia menggunakan video dikirim. Kalau dulu waktu tatap muka ya di depan kelas. Itu metode. Nah, adapun media, kalau kita gunakan itu salah satunya adalah lembar kerja. Maka Habib Batul ketika menjadi peserta didik ada ibu bapak guru yang memberikan tugas, yaitu lembar kerja untuk mengerjakan hasil dari pekerjaannya untuk dikoreksi oleh ibu bapak guru. Yang kedua, lembar penilaian. Ada lembar penilaian nanti, apalagi ada kegiatan satu namanya adalah mid semester. Sekarang namanya apa? Ujian tengah semester. Terus ada penilaian akhir semester. Untuk penilaian tengah semester, penilaian akhir semester. Nah, ini ada lembar penilaian yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik untuk mengukur barometernya sekemampuan apa. Ketika ibu bapak guru sudah menyampaikan materi, maka diuji dengan lembar penilaian. Namanya baik itu penilaian tengah semester maupun penilaian akhir semester. Dan ini dilakukan oleh seluruh madrasah, seluruh sekolah. Kalau tidak ada ya di sekolah yang mestinya acak-acak. Sekolah yang negeri seperti kita mengadakan kegiatan semacam ini. Maka di Mantiga Kebumen pun seluruh ibu bapak guru melaksanakan baik itu media maupun metode yang sudah disesuaikan dengan RPP yang dibuat oleh ibu bapak guru. Terakhir ketika nanti tatap muka, itu salah satu media adalah di Mantiga Kebumen ada LCD. Tahu LCD apa itu, Mbak? Media. Ada yang mempelesetkan langsung cangkeme dewe. Bukan itu, tapi LCD media, alat itu. Alat yang bisa untuk menyorot materi dari laptop kepada layar yang ada. Jadi fasilitas kita untuk belajar sekarang sudah tidak menggunakan kapur papan tulis hitam, tapi sudah menggunakan LCD. Jadi anak-anak sudah mengikutinya. Maka itu bagian dari sejarah. Kalau dulu saya belajar menggunakan kapur, papan tulis putih ditulis, nanti anak-anak, ayo hapus piket hari ini, maju dihapus. Sekarang sudah tidak ada proses pembelajaran yang seperti itu, dan sebentar lagi sudah akan menggunakan TV, sudah tidak LCD. Ini sebentar lagi di semester ini kalau tatap muka nanti ada yang menggunakan TV. Nah, ini kemajuan pesat yang namanya teknologi. Seperti itu, Mbak. Jadi harus ada RPP sebelum kita melaksanakan pembelajaran, maka akan mengetahui baik itu metode maupun media yang akan kita pakai dalam proses pembelajaran. Adapun PJJ daring yang kita gunakan diantaranya adalah menggunakan Zoom Meet. Nah, ini belum kita coba di kelas 12.
baru pakai video call saya. Beberapa kali saya ngecek pembelajaran itu, saya video call, panggil ketika absen, daftar hadir kok belum isi, ya telepon. Ya berbagai macam anak, ada yang baru di sawah, ada yang di pasar, ada yang membantu orang tua. Jadi kon fokus seperti belajar tatap muka, daring ini luar biasa susahnya. Karena anak-anak ya ada yang di luar, ada yang di rumah, ada yang belum mandi. Nanti dulu Pak, belum jilbaban, belum mandi, saya telepon seperti itu. Maka harapan saya ketika belajar jam itu ya duduk manis di depan laptop, di depan HP, kita manfaatkan waktu untuk belajar. Tapi selama ini yang saya laksanakan, ketika kita panggil melalui video call, kita coba, kalau menggunakan WA, itu ternyata tidak bisa maksimal dan tidak 100% mengikuti. Yang kedua menggunakan GC, Google Classroom. Nah, itu memberikan penugasan-penugasan kepada peserta didik. Di samping itu juga menggunakan WA yang sudah akrab dengan kita. Maka pembelajaran daring itu memang akan berbeda dengan pembelajaran tatap muka. Tapi sebagian anak kalau ditanya kepinginnya adalah tatap muka. Tapi ada yang Pak udah enak seperti ini, ada yang seperti itu, belajar sambil bisa tiduran, belajar sambil bisa makan di rumah. Nah kalau kita datang ke madrasah kan kena aturan-aturan yang mungkin harus diikuti oleh seluruh peserta didik. Itulah metode dan media yang kita pakai dalam pembelajaran, khususnya adalah mapel yang saya ampu sejarah kebudayaan Islam, Pak. Baik, seperti itu ya Pak. Iya. Lalu dalam konteks budaya nih Pak, sebenarnya budaya apa sih yang dipelajari di SKI atau sejarah kebudayaan Islam? Oke, ini sudah khusus ke spesifik mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Ya. Begini, sejarah kebudayaan Islam itu tidak terlepas dengan adanya budaya-budaya yang ada di Indonesia, dan bahkan ada sebagian yang ada di Indonesia itu mengenalnya adalah Islam Nusantara. Ada kan yang menyebutnya seperti itu. Jadi yang dimaksud Islam Nusantara, Islam itu satu. Yang menjadi perbedaan seperti inilah lebih mudahnya. Ketika kita memotong ayam dengan syarat rukunnya, tapi kalau sudah dikuliti, sudah diolahi, dimasaknya itu antara orang Arab dengan orang Indonesia berbeda. Tapi cara memotongnya sama, syarat rukunnya harus dengan mengucapkan lafaz basmalah, dengan menggunakan pisau yang tajam, menghadap ke kiblat, itu sama. Tapi setelah sampai ke masakannya itu berbeda. Karena budaya Indonesia dengan budaya Arab akan berbeda. Maka sejarah kebudayaan Islam itu memberikan bagaimana pemahaman-pemahaman terhadap peserta didik itu, bahwa kita bisa betul-betul di dalam melaksanakan ibadah, di dalam melaksanakan bagaimana merealisasikan kita sudah konsekuensinya sebagai seorang Islam, untuk betul-betul tidak menjadi fanatisme terhadap sebuah faham. Misalnya di tempat kita kan ada yang doa kunut, ada yang tidak doa kunut dan sebagainya. Maka janganlah kita fanatik yang akhirnya bisa menjustifikasi aku sing paling benar, jangan sampai seperti itu. Nah ini kadang budaya yang ada di Indonesia, budaya yang ada di sekitar kita, antara satu dengan yang lain berbeda-beda, tapi antara kita sholat kitab sucinya itu adalah sama. Sholat itu adalah sama. Ketika sholat duhur 4 rakaat madhep kiblat sama. Semua yang dilakukan oleh orang Islam adalah sama. Hanya ada beberapa yang budaya antara satu kecamatan saja, Mbak Abi Batul di Babatsari dengan di Kota Winaon juga sudah berbeda. Misalnya, kalau di sana ada orang meninggal dunia, upacara pengundapan jenazah itu antara satu dengan yang lain berbeda-beda, tapi tidak menjadikan itu sah dan tidak sah. Tapi sama, bahwa satu memandikan, dua mengafani, 4 menyolati, 3 menguburkan. Itu yang menjadi prinsip. Tapi ketika budaya yang terjadi kok di sana, ketika ada orang meninggal langsung dimakamkan. Oh di sini ditunggu karena keluarganya ada yang di luar Kota Winaon misalnya. Nah ini yang prinsip tentunya adalah seperti yang tadi saya sampaikan, adalah sama. Nah mari kita untuk bisa toleran terhadap lebih-lebih di intern umat Islam itu sendiri, untuk saling memberikan
apa ya, memberikan saling harga menghargai antara satu dengan yang lain, yang akhirnya kita satu, yang kita kenal dengan ukhuwah Islamiyah. Inilah yang kita harapkan, kita menjadi persaudaraan ketika kita sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah adalah satu saudara Islam. Itu yang kita harapkan. Seperti peserta didik Mantiga Kebumen juga demikian. Saya kira itu. Baik Pak. Sebelum ke pertanyaan terakhir nih. Iya. Udah terakhir ini. Berapa jam ini? Nggak terasa dengan Mbak Abibatul sudah waktunya habis. Terakhir. Sebelum pertanyaan terakhir, saya selaku generasi muda merasakan betul apa itu manfaat dari perkembangan iptek, baik yang positif ataupun yang negatif. Tergantung siapa yang memakainya, Pak. Nah, pertanyaannya, apa sih peran SKI dalam membentuk pribadi peserta didik dalam yang agar memiliki karakter yang baik? Jadi di dalam pembelajaran SKI itu tidak terlepas, kalau kita kaitkan dengan era pada saat sekarang itu ada 3F. Apa itu 3F? Apa itu? Yang pertama food. Apa itu food? Makanan. Yang kedua fun. Senang. Yang ketiga food, fun. Yang ketiga apa ini? Yang ketiga apa, Mas? Ya, pokoknya kita mestinya satu, dengan adanya perkembangan teknologi ini jangan sampai budaya barat seperti ketika orang berpakaian itu kan, kalau kita umat Islam sudah ada syar'i, apalagi itu hukumnya adalah wajib. Kecil lah, artinya niat insum menutup aurat itu adalah wajib. Maka sekarang ada gerakan di kamar mandi itu ditempel tulisan niat insun menutup aurat, ya kan? Itu sangat luar biasa. Ketika Anda sholat sunat rawatib itu hukumnya masih sunat, tapi ketika Anda menutup aurat itu sudah wajib. Maka lebih tinggi yang wajib daripada yang sunat. Nah, maka saya harapkan seperti yang sudah diterapkan di Mantiga Kebumen tadi, ketika food, makanan seperti yang kita contohkan di kantin kita akan direncanakan yang syariah, ya makanan yang halalan dan thayyibah. Meskipun sekarang suasana pandemik, ketika belum pandemi kan berbagai macam anak-anak muda itu gaul ketika makan di luar dengan berbagai macam cara, berdiri dan sebagainya. Nah, kita tidak terlepas bagaimana kita supaya makan itu ya tetap dengan tuntunan agama Islam. Pakaian pun juga demikian. Seorang perempuan seperti siswa-siswi Mantiga Kebumen, maka dengan adanya teknologi semaju apapun, kita tidak lepas dengan tuntunan agama Islam yang sudah kita laksanakan. Apalagi sekarang sudah adanya media TV, media wifi online yang kita bisa buka YouTube setiap saat, setiap menit. Itu akan ada perkembangan teknologi yang kita bisa melihatnya di situ, tapi kita tetap sebagai umat Islam yaitu menjaga sebagai, ya mestinya melaksanakan keseharian itu sesuai dengan tuntunan agama Islam. Itu. Baik Pak, kita sudah berada di akhir sesi. Sekiranya Bapak berkenan untuk memberikan closing statement dan motivasi kepada kami yang sedang berjuang di menentukan masa depan di tengah wabah pandemik seperti sekarang. Silakan Pak. Terima kasih. Closing apa itu nanti? Closing statement ya. Kita berpesan kepada seluruh pemirsa di kegiatan ini. Yang pertama, jadilah seorang peserta didik khususnya Mantiga Kebumen untuk tetap bagaimana bisa menjaga diri sebagaimana seorang yang beragama Islam. Ketika bergaul, ya yang bergaul yang Islami. Apalagi anak-anak pada saat usia di peserta didik Mantiga Kebumen, kita mengenal istilah bergaul, istilahnya adalah pacaran. Maka saya harap di Mantiga Kebumen ya kita bisa menjaga diri. Bergaulnya adalah bergaul yang betul-betul bagaimana bisa menjaga diri untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Yang kedua, belajarlah
kita betul-betul belajar yang bisa bagaimana berprestasi. Karena sudah banyak fakta bukti orang yang berprestasi itu di kemudian akan kita dimudahkan. Baru-baru ini yang awal tadi yang ceritakan, luar biasa usaha ikhtiar yang dilakukan oleh Gracia CS, itu luar biasa. Dia bisa mendapatkan sebuah emas di Olimpiade. Diharapkan siswa-siswi kalau prestasi insya Allah ke depan juga akan dimudahkan. Maka pada saat belajar di Mantiga Kebumen ya carilah untuk bisa tekun belajar dan akhirnya mendapatkan prestasi. Yang terakhir, ya kami harap peserta didik Mantiga Kebumen ketika nanti di masyarakat bisa memberikan tauladan. Misalnya pada saat waktunya kumandang adzan di masjid atau di musola, yang paling depan itu adalah siswa Mantiga Kebumen. Jangan sampai malah justru masih seperti yang awal tadi diceritakan menggunakan sarung di gubernur di bulunya malah udut. Nah ini saya prihatin sekali. Mudah-mudahan siswa Mantiga Kebumen bisa menjadi tauladan di masyarakat yang akhirnya masyarakat betul-betul mengakui bahwa siswa Mantiga Kebumen berbeda karena pelajaran agamanya lebih banyak dengan sekolah-sekolah yang lain. Saya kira itu Mbak, terima kasih. Mudah-mudahan pada pertemuan sore hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, khususnya pribadi saya, dan saya mohon maaf jika tidak memuaskan Mbak Habibatul karena nanti bisa mencari kepuasan di luar sini Mbak. Ya seperti itu, terima kasih, monggo. Baik, terima kasih Pak atas motivasinya dan untuk materi yang telah disampaikan pada hari ini. Baik pemirsa, demikian tadi perbincangan kita pada sore hari ini bersama dengan Bapak Muh Arif Budianto SAG MPD. Jangan lupa untuk tetap saksikan program Pekan Ilmiah setiap hari Sabtu pukul 17.00 hanya di channel YouTube Mantiga Kebumen. Sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.